Selamat pagi rekan-rekan dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ruli Pontema dengan nomor induk mahasiswa 859652821, mahasiswa Universitas Terbuka 82 Palu. Saya akan melakukan praktek pemantapan kemampuan dalam mengajar. Tentunya sebelum saya melakukan praktek ini, saya mau menjelaskan bahwasannya mungkin bagi saya agak kesusahan untuk mempraktekannya karena tidak ada murid atau siswa yang ada pada saya. Tetapi saya akan berusaha untuk mencoba membuatkan video prakteknya seperti apa. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Sehat? Ya, tentu Bapak harap semua sehat. Kita bersyukur hari ini kita boleh hadir, boleh berkumpul. Sehat-sehat semua ya. Kita mau belajar bahasa Indonesia hari ini. Sebelumnya Bapak mau absen. Berapa orang yang sakit? Ada yang tidak sekolah? Baik, anak-anak semua, siapa yang suka membaca? Ada yang suka membaca sebuah cerita atau buku cerita? Ada yang suka membaca buku cerita? Nah, kalau kita membaca, pasti tentu kita ingin tahu apa inti cerita itu. Nah, kalau inti cerita itu, maka itulah yang disebut, ada yang tahu? Itu adalah gagasan pokok namanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menentukan gagasan pokok, bagaimana juga menyusun paragraf dengan baik dalam pelajaran bahasa Indonesia ini. Kalian kelas 5 pasti harus tahu bagaimana menentukan gagasan pokok, bagaimana dengan menyusun paragraf dengan baik ya. Nah, harapan Bapak adalah setelah kita belajar ini, kita bisa menulis, pertama kita bisa menulis dengan rapi dan juga dengan jelas. Kita belajar juga bagaimana menulis dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan buku paket kalian, halaman 48. Ya, di situ sudah jelas ya judulnya. Nah, sekarang kira-kira dari judul tersebut yang ada di buku kalian ya, coba bantu satu orang, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Berdiri. Nah, setelah teman kalian tadi membaca, menurut kalian yang dibaca tadi itu cerita tadi bercerita tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar ya. Itu adalah isi umum daripada cerita tadi. Yang kita cari itu intinya. Nah, anak-anakku sekalian, yang dikatakan dengan gagasan pokok itu adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Sekali lagi ya, gagasan pokok itu adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Biasanya itu terdapat di awal paragraf, di tengah atau di akhir paragraf. Ya, Bapak ulangi ya. Biasanya itu terdapat gagasan pokok itu adalah ide utama. Biasanya dia ada di awal paragraf, di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dari cerita di buku kalian yang kalian buka tadi, coba tentukan gagasan pokok dari teks atau dari bacaan tersebut. Nah, siapa yang sudah dapat? Siapa yang sudah bisa menjawab? Ya, silakan. Fandi dan Irma, silakan berdiri. Satu-satu ya bacanya ya. Ya, luar biasa ya teman kalian yang sudah membaca. Mari kita tepuk tangan dulu buat teman kalian yang sudah membaca hasilnya ya. Luar biasa. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita sudah belajar tentang apa?
Ya, belajar betul sekali ya. Kita belajar tentang gagasan pokok dan juga tentang paragraf. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi ya, setiap paragraf itu harus punya satu gagasan utama supaya mudah untuk dipahami, supaya lebih mudah dimengerti. Nah, nanti kalau kalian pulang ke rumah, coba dibuat satu paragraf tentang pengalaman kalian ya, pengalaman kita. Nah, dan itu nanti kita kumpulkan minggu depan. Baik, pelajaran hari ini telah selesai. Demikian tutorial video bagaimana mempraktekkan belajar di dalam kelas. Tentu hal ini tidak mudah bagi saya, tetapi sebuah tantangan bagaimana saya harus melakukan seperti itu. Mungkin hasilnya juga tidak sesuai dengan Bapak dosen, tetapi saya bisa berusaha sampai sini karena kendalanya, tantangan saya ya, saya tidak punya siswa untuk diajar seperti itu, karena itulah tantangan terberat. Terima kasih.